Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, serta adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali menghayati Minggu Advent melalui doa malam kita. Sebelum kita berdoa dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyanyikan O Datanglah Immanuel. O datang Tunasi Yesui, patahkan belenggu badai, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Ya Allah, pada Minggu Advent di mana kami memasuki Minggu Advent yang ketiga ini, kami rindu untuk terus bersekutu dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan menuntun dalam pergumulan dan dalam masa penantian kami. Tolonglah kami juga di dalam merenungkan sabda Tuhan, biarlah itu menjadi rema bagi kami di dalam menjalani masa Advent. Dalam nama-Mu yang kudus kami memohon. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari bacaan leksionari atau bacaan harian dari Habakuk pasal 3 ayat 13 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 13 sampai 19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepada laskarnya yang mengamuk untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang yang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhanku, Allahku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, keberadaan manusia sepanjang hidupnya tidak pernah lepas dari pergumulan. Pergumulan menjadi sisi lain selain sukacita yang mewarnai kehidupan manusia. Nah, sebagai orang Kristen, kita cenderung lebih memilih kata bergumul daripada kata masalah. Apakah pergumulan itu sebenarnya? Pergumulan adalah ketika dalam menghadapi suatu permasalahan atau persoalan, ia berusaha mencari kehendak Tuhan dalam persoalan tersebut. Jikalau ia tidak menyertakan Tuhan dalam persoalan atau dalam masalah yang sedang dihadapinya, maka hal itu bukanlah pergumulan.
Persoalan selalu muncul ketika kehendak Tuhan tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Kita selalu menjerit dan bertanya, Tuhan, mengapa harus yang itu? Melihat jalan Tuhan tidak sejalan dengan pikiran kita, mulai hati kita tidak tenang. Kita bergumul dengan benturan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, dalam pembacaan kita kali ini, kita melihat sebuah pergumulan yang dihadapi Nabi Habakuk dalam pelayanannya di Yehuda. Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel mengalami penindasan oleh musuh-musuhnya. Dan dalam keadaan semacam itu, tentu hidup tidak bebas. Juga tidaklah gampang mempertahankan hidup di dalam iman. Masa-masa yang sukar di mana musuh selalu menindas, menyebabkan sendi-sendi kehidupannya terpengaruh, ladang yang biasanya jadi tempat untuk mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupannya, kini tidak lagi membuahkan hasil. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya dalam masa sukar kita, atau yang dilakukan oleh Nabi Habakuk ini, bagaimana supaya kita tidak kehilangan arah? Mari kita perhatikan catatan dari Nabi Habakuk yang bisa membantu kita. Catatan yang pertama dari Nabi Habakuk adalah ketika kita menghadapi persoalan agar kita tidak kehilangan arah, maka yang pertama fokus kepada Tuhan Allah dan bukan pada masalah. Habakuk pasal 3 ayat 17-18 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, karena seringkali masa yang sukar sering menarik kita untuk menjauh dari Tuhan Allah. Masa sukar menyebabkan kita hanya berfokus pada masalah. Dampaknya hidup kita menjadi kehilangan arah. Masa yang sukar itu tidak lebih kuat dari kita. Tuhan Allah setia, dan dalam kesetiaannya Dia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami masa yang sukar melampaui kekuatan kita. Oleh sebab itu, agar tidak kehilangan arah, catatan Nabi Habakuk yang pertama, fokus kepada Tuhan Allah dan bukan pada masalah. Catatan Habakuk yang kedua adalah mengandalkan Tuhan Allah. Habakuk pasal 3 ayat 19 mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, dalam masa yang sukar kita tidak bisa mengandalkan harta kekayaan. Karena faktanya harta kekayaan pada masa yang sukar akan habis. Dalam masa yang sukar kita tidak bisa juga mengandalkan manusia. Karena faktanya manusia juga terbatas. Di sini kita melihat sebuah iman dari Nabi Habakuk yang lahir di tengah-tengah pergumulan dan masa krisis. Di mana saat semua harapan dari hasil pertanian mengecewakan, harapan atas hasil peternakan pun mengecewakan, tetapi harapan satu-satunya yang tidak mengecewakan adalah kasih penyertaan Tuhan. Karena itu tekad Habakuk sangat jelas bahwa ia akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ia mau tetap bersorak-sorak walaupun sedang terpuruk dan sangat kecewa. Ia tetap mengimani dan selalu percaya bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan buruk, melainkan rancangan yang terbaik. Saudaraku semua, inilah dua catatan kecil dari Nabi Habakuk yang menolong kita ketika kita menghadapi masa krisis,
masa pergumulan di dalam hidup. Fokus kepada Tuhan Allah dan bukan pada masalah. Dan yang kedua, mengandalkan Tuhan Allah saja. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita melanjutkan dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita melanjutkan dengan syafaat kita. Ya Allah, kami menyadari nyatanya tidak mudah untuk beriman kepadamu di tengah situasi yang krisis. Tak mudah menggantungkan hidup pada pengharapan kepadamu di saat kami belum melihat ada tanda-tanda baik hadir di hadapan kami. Namun kisah-kisah pergumulan para tokoh Alkitab selalu membuat kami berkaca bahwa yang dialami oleh para nabi bahkan mungkin lebih berat dari pergumulan kami saat ini. Namun nyatanya mereka mampu melewatinya dengan tetap berfokus dan mengandalkan Allah saja. Dalam malam Advent ini ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa meletakkan iman dan pengharapan kami di bawah kaki-Mu. Ketika kami melewati malam-malam Advent di tengah situasi pandemi dan krisis hidup kami masing-masing, kiranya kami semakin ditolong untuk menghayati masa penantian kedatangan-Mu. Tuhan, pada malam ini kami berdoa untuk para pemerintah di negeri kami yang terus bergumul bersama-Mu menghadapi situasi krisis, baik karena pandemi, bencana alam, maupun bencana sosial dan moral yang terjadi. Kami mohon rahmat dan hikmat-Mu agar para pemimpin di negeri ini dapat mengurai satu persatu persoalan dan bekerja dengan cepat demi keselamatan bangsa. Jauhkan daripada mereka godaan untuk menguntungkan atau menyelamatkan diri sendiri. Ya Allah, esok di dalam ibadah minggu kami diingatkan bahwa kami memasuki minggu Advent ketiga. Artinya semakin dekat waktunya kami akan merayakan Natal dalam sukacita dan kesederhanaan. Malam ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang belum bisa berkumpul oleh karena resiko pekerjaan atau oleh sebab hal lain. Kami berdoa untuk para adiuswo, orang tua tunggal, maupun para sahabat kami yang hidup seorang diri,
jauh dari sanak keluarga. Tuhan yang terus menemani mereka, dan biarlah kami juga boleh menjadi keluarga yang hadir menemani hari-hari mereka. Tuhan, inilah syafaat kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Tuhan, 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 dengarlah doa kami. Saudara, marilah kita menyanyikan kembali "O Datanglah Immanuel" bait yang kelima. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, inilah doa malam kita dalam rangka menghayati Minggu Advent. Teruslah melakukan kehendak Tuhan di dalam masa penantian. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.